Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu balik lagi di video bareng Alinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Vivo V29e, varian i yang biasanya juga jadi inceran ya, karena dengan harga yang lebih hemat tapi bisa dibilang punya fitur-fitur yang ada pada kakaknya. Kayak Doi itu punya Aura Light Portrait with Smart Lighting Control, punya resolusi besar juga di kamera depannya. Desainnya juga terbilangnya cakep dengan 2,5D slim flat design. Dan gimana penggunaan hariannya? Yaudah yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Vivo V29e punya desain yang terinspirasi dari indahnya cahaya negeri Indonesia, dengan pilihan warna yang bisa dibilang cukup mewakili semua kalangan ya teman-teman. Nah, kalau yang lagi kita pegang ini tuh varian warna gold yang terinspirasi daripada cahaya negeri Indonesia, yang ada efek kilauan shiny sampai ke bagian si frame-nya, yang buat itu kayak semakin mewah. Kalau untuk warna birunya itu juga menarik ya, terinspirasi daripada kilaunya samudra Indonesia gitu. Dan untuk varian warna hitam kehijauannya terinspirasi daripada biner rimba di Indonesia. Ya pokoknya Vivo emang selalu niat sih ya urusan build quality dan juga bagian desainnya. Pilih genggaman juga asik karena sudah menggunakan bahan Florid Edge Glass yang buat itu kayak bebas sidik jari gitu. Nice. Ngomong-ngomong, kalau yang di Vivo V29e ini tuh modelnya 2.5D slim flat frame design, yang mana modelnya tuh flat ya teman-teman, tapi tetap terasa tipis dan juga ringan. Nah, kalau teman-teman perhatiin sekarang Vivo V29e ini cuma punya 2 kamera aja, tapi gue suka si lensa yang dikasih tuh kayak lebih berfaedah, dimana ya kita bisa nikmatin resolusi besar 64 megapiksel OIS tight kamera, plus ada juga 8 megapiksel super wide angle kamera. Dan bukan hanya itu, sekarang tuh Aura Light Portrait udah lengkap dengan fitur Smart Lighting Control, jadi itu kita bisa adjust secara manual nih cahaya sesuai dengan kondisinya. Dan hasilin foto malam itu lebih maksimal dengan cahaya yang lebih merata. Teman-teman bisa lihat aja ya beberapa sampel fotonya. Ini mah kayak udah makin pede ya foto-foto ataupun bikin konten di kondisi minim cahaya sekalipun. Ya ini dikarenakan dengan fitur Smart Lighting Control-nya, cahaya dari Aura Light-nya tuh bisa diatur temperaturnya, baik itu mau yang warm ataupun yang cool. Oh ya, sedikit tips saat berfoto dengan Aura Light Portrait-nya, baiknya sih jaraknya tuh agak jauh ya teman-teman, jadi biar mata tuh nggak terlalu silau gitu ya. Gue sih tetep ya dari hati gue paling dalam berharapnya ini Aura Light bisa dibuat lebih santuy lagi di bagian mata kita. Buat fitur kamera lainnya seperti biasa ya, cukup beragam yang Vivo kasih, termasuk ini ada juga vlog movie creator buat teman-teman yang mau buat video pendek dengan animasi dan musik secara instan. Lalu ada juga dual view video hingga supermoon buat foto bulan gitu. Ini beberapa hasil fotonya ya daripada Vivo V29e. Hasil fotonya termasuknya yang baik ya, saturasi warnanya dihasilin tuh udah instan sih teman-teman buat pamerin sosial media. Beberapa kondisi saat membelakangi cahaya juga HDR-nya masih tergolong bagus. Kalau buat lensa ultrawide-nya ini emang agak jomplang ya teman-teman daripada lensa utamanya, terutama buat saturasi warna dan juga detail di bagian sudut-sudutnya tuh kayak udah keteteran aja. Tapi so far gue happy sih ya, sekarang tuh udah ada lensa ultrawide-nya. Yes, akhirnya. Buat hasil foto malamnya pakai mode autonya aja udah cakep ya, terasanya minim noise dan cahaya lampunya itu tetap terjaga. Dan sebenarnya juga bisa dikreasiin pakai style foto lain kayak gini nih teman-teman. Beralih ke bagian kamera depannya, Vivo V29e ini sekarang tuh ngasih resolusi yang udah lebih besar daripada seri sebelumnya. Sebelumnya itu kan 32 megapiksel. Nah, sekarang itu jadi 50 megapiksel AF group foto. Untuk field of view-nya juga udah sangat luas ya, bahkan bisa ngambil foto 4-6 orang itu dalam satu frame. Nah, yang biasanya itu suka punya masalah wajah distorsi ataupun mukanya kepotong pada saat mau selfie ramean, kalau menggunakan Vivo V29e ini itu ya nggak perlu khawatir lagi, karena masalah-masalah tersebut sudah bisa diatasi berkat 50 megapiksel AF group fotonya. Vivo juga mengklaim kalau hasil wide angle kamera depan itu yang paling jernih buat di kelasnya.
Selain itu, fitur kamera depannya juga tetap beragam ya, Bo, dimana bisa atur style sesuai dengan selera kita. Ini mah gue yakin kamera depannya tuh bakal bikin nyandu saat berselfie, karena selfie-nya itu termasuknya yang cakep ya teman-teman. Lanjut ngomongin perekaman videonya. Vivo V29 ini tuh udah lengkap dengan OIS yang mana bakal pengaruh ke foto malam dan juga buat videonya tuh lebih stabil. Settingannya tuh bisa hingga 1080 60 fps buat kamera belakangnya, dan kamera depannya itu 1080 pixel 30 fps. Oke, ini contoh perekaman kamera belakangnya ya, pakai lensa yang 1 kali. Kurang lebih bakal kayak gini lah kalau sambil jalan, menghadap ke langit-langit. Terus coba pindah ke yang ultrawide ya. Nah, cangkupannya bakal lebih luas, cuma emang resolusinya tidak sedetail dengan kamera utamanya. Ini wajar banget sih. Gimana menurut hasil videonya? Hai, contoh rekaman kamera depannya Vivo V29e. Ini ngomong-ngomong yang gue suka, dia tuh kayak ngasih lensa 0,8 buat di kamera depannya. Jadi ini yang bikin salah fokus adalah cangkupannya lebih luas ya teman-teman, kayak seakan ada apa ya, 2 kamera depannya pakai ultrawide gitu. Jadi lebih lega gitu ya. Buat hasil videonya, warnanya, suaranya, boleh tulis ke komentar. Sekarang bakal gue pindahin ke yang 1 kalinya ya, kira-kira perbedaannya kayak gimana nih. Nah, dan kalau ini untuk yang 1 kalinya. Jadi teman bisa perhatiin ini lebih close up gitu. Jadi kebayang dong ya dengan kamera depan 0,8 ini bisa dapetin vlogging yang lebih lega, bisa dapetin foto dengan cangkupan yang lebih luas, bisa selfie bareng teman-teman gitu ya, lebih asik lagi. Contoh rekaman kamera depannya Vivo V29. Jadi kalau sambil jalan bakal kayak gini, rame banget. Ini pakai lensa yang 0,8, jadi agak nge-wide gitu ya teman-teman. Jadi gimana menurut untuk hasil videonya? Rame. Oke ya. Kalau ini contoh perekaman kamera belakangnya. Wih, lagi ada di Pasar Senggol. Vivo V29e dilengkapi dengan Vantage OS 13 berbasis Android 13, ditemani juga dengan 8GB plus 8GB extended RAM yang buat multitaskingnya itu udah aman ya teman-teman, karena Vivo sendiri tuh ngeklaim bisa membuka atau menjalankan 27 aplikasi secara bersamaan. Nice. Internal memori juga termasuk yang lega hingga 256GB yang tentunya bakal kepake buat nyimpen momen penting kalian dalam jangka waktu panjang. Kalau buat CPU yang dipakai itu menggunakan Snapdragon 695 5G dengan skor Antutu dapat di 448.000. So far ya buat kebutuhan daily mainstreamnya kayak main sosmed, komunikasi, nonton, bikin konten, dan sekali main game ya udah aman ya. Termasuk suhunya juga terbilangnya nyaman ya, dan terasa adem-adem aja sih gue ngerasanya ya. Ya ini berkat juga cooling system yang buat chipsetnya tuh tetap efisien dan tetap terjaga suhunya. Lanjut buat bagian layarnya, ini meski nggak seseksi yang kayak kakaknya pakai layar lengkung ya yang ada pada Vivo V29 5G, tapi Vivo V29e ini punya 120Hz AMOLED screen, jadinya ya ngasih sensasi saat scrolling itu jauh lebih smooth. Layar seluas 6,67 inch AMOLED ini juga udah termasuk yang nyaman dipandang ya. Plus ada juga sertifikat SGS Eye Care Display, ini buat mata kita tuh lebih aman dan nyaman ya dari cahaya biru layar saat nonton drakor secara maraton gitu. Paling ya concernnya tuh ada pada bagian speakernya aja sih, yang sayangnya masih jomblo. Penggunaan layar baik itu di dalam studio ataupun di luar ruangan pun terbilangnya masih tergolong aman ya teman-teman, karena peak brightness-nya itu 1150 nits. Jangan lupa sekarang tuh udah pakai model punch hole yang udah kekinian dan bezelnya termasuknya tipis gak sih? Bagian main game tenang aja, karena di Vivo V29 ini layarnya udah memiliki 120Hz instant touch sampling rate, yang artinya respon layar dari Vivo V29 ini juga sangat responsif ya. Ya cocok lah buat kebutuhan main game pada smartphone. Fitur penting lainnya udah lengkapi dengan NFC multifunction buat cek saldo ataupun isi saldo e-money, dan sebenarnya bisa juga duplikat kartu akses juga ya teman-teman. Selain itu udah bersertifikat IP54, jadinya udah tahan cipratan air dan debu.
Oh ya, meski HP ini tuh terbilangnya tipis dan juga ringan, tapi baterainya sekarang tuh dikasih yang lebih besar, yaitu 4800 mAh, yang buat penggunaannya tuh bisa tahan seharian. Kalau buat pengecasannya dikasih 44 watt flash charge, yang mana ngecas hingga full itu butuh waktu lebih dari 1 jam gitu. Ini termasuknya udah cepet sih buat di kelasnya, dan klaimnya itu selain cepat, doi juga terbilangnya ya udah aman. Oke, itu tadi Vivo V29e, alternatif smartphone Vivo yang lebih terjangkau dengan tetap bisa ngerasain inovasi barunya yang ada pada V29 series ya teman-teman. Jadi kita bisa ngerasain nih fitur Aura Light Portrait with Smart Lighting Controlnya yang bisa banget buat bikin maksimalin foto meski di kondisi malam sekalipun. Nah, buat teman-teman yang berminat, cek aja linknya pada kolom deskripsi. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.